Master Plan Sanitarium, pedoman surgawi dalam mendirikan institusi kesehatan untuk kalangan sendiri. Halaman 5. Lembaga kesehatan kita. Tuhan telah menetapkan bahwa sanitarium harus didirikan di banyak tempat untuk berdiri sebagai monumen peringatan baginya. Ini adalah salah satu dari alat-alatnya yang dipilih dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Melalui alat ini, kebenaran akan menjangkau banyak orang yang selain lewat lembaga ini tidak akan pernah diterangi oleh cahaya pekabaran Injil. Di dalam menyampaikan kebenaran, beberapa orang akan ditarik oleh satu bentuk dari pekabaran Injil dan beberapa orang melalui bentuk lainnya. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bekerja melalui cara demikian sehingga semua golongan akan terjangkau. Pekabaran haruslah pergi ke seluruh dunia. Pekerjaan sanitarium kita adalah untuk membantu melengkapi bilangan umat Tuhan. Lewat lini usaha misionaris ini, orang-orang kafir akan dipertobatkan. Melalui pemulihan ajaib yang terjadi di sanitarium kita, banyak orang akan dituntun untuk melihat Kristus sebagai penyembuh jiwa serta tubuh. Councils on Health 248.1. Selama obat-obatan, drugs, digunakan di dalam lembaga-lembaga kita, hal tersebut adalah bertentangan dengan terang yang Tuhan dengan senang telah berikan. Bisnis pengobatan telah merugikan dunia kita dan membunuh lebih banyak daripada yang tertolong atau disembuhkan. Terang yang pertama diberikan kepada saya, mengapa lembaga-lembaga harus didirikan, yaitu sanitarium adalah untuk memperbarui praktek medis para dokter. Letter 69 1898. Di sanitarium kita, kebenaran harus dihargai, bukan dibuang atau disembunyikan dari pemandangan, dan darinya terang kebenaran masa kini akan bersinar terang dalam cahaya yang jelas dan nyata. Lembaga-lembaga ini adalah alat-alat Tuhan untuk kebangunan moral yang murni dan tinggi. Kita tidaklah membangunnya sebagai sebuah bisnis yang mencari keuntungan, melainkan untuk membantu pria dan wanita untuk mengikuti kebiasaan hidup yang benar. Mereka yang sekarang bebal akan menjadi bijak. Penderitaan akan dihilangkan dan kesehatan dipulihkan. Masyarakat harus diajar bagaimana lewat melatih kepedulian dalam kebiasaan-kebiasaan mereka dapat tetap sehat. Kristus mati untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Sanitarium kita adalah untuk menjadi tangan penolongnya, mengajar pria dan wanita bagaimana untuk hidup menghormati dan memuliakan Tuhan. Jika pekerjaan ini tidak dilakukan di dalam sanitarium kita, mereka yang sedang memimpin akan membuat satu kesalahan besar. Councils on Health 249.1. Sanitarium kita adalah salah satu dari alat yang paling berhasil dalam menjangkau semua golongan masyarakat. Kristus tidak lagi berada di dunia ini sebagai pribadi untuk pergi melalui kota-kota dan desa-desa serta perkampungan-perkampungan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Dia telah menugaskan kita untuk melaksanakan pekerjaan misionaris kesehatan yang telah Dia mulai, dan dalam pekerjaan ini kita harus melakukan yang terbaik. Lembaga untuk merawat orang sakit harus didirikan di mana pria dan wanita dapat ditempatkan di bawah perawatan para misionaris medis yang takut akan Tuhan dan dirawat tanpa obat-obatan, drugs. Kepada lembaga ini
akan datang mereka yang telah membawa penyakit bagi diri mereka sendiri melalui kebiasaan makan dan minum yang keliru. Mereka ini harus diajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang sehat. Mereka harus diajarkan nilai dari penyangkalan dan pengendalian diri. Kepada mereka harus disediakan satu pola makan yang sederhana, sehat, lezat, dan harus dirawat oleh para dokter dan perawat yang bijaksana. Councils on Health 212.1. Biarlah tidak seorang pun yang memperoleh gagasan bahwa lembaga ini adalah tempat bagi mereka untuk datang dan dibangkitkan melalui doa iman. Ini adalah tempat untuk mendapatkan kebebasan dari penyakit melalui perawatan dan kebiasaan hidup yang benar, dan untuk belajar bagaimana menghindari penyakit. Namun, jika ada satu tempat di bawah langit lebih dari yang lainnya, di mana doa yang menyejukkan dan bersimpati harus dipersembahkan oleh pria dan wanita yang setia dan beriman, itu adalah lembaga ini. Mereka yang merawat orang sakit seharusnya maju dalam pekerjaan yang penting ini dengan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan bagi berkat-Nya untuk menyertai sarana-sarana yang dengan kemurahan-Nya telah disediakan dan yang mana di dalam rahmat Dia telah memanggil perhatian kita sebagai satu umat, seperti udara yang murni, kebersihan, diet yang sehat, periode yang tepat dalam bekerja dan beristirahat, serta penggunaan air. Mereka seharusnya tidak memiliki minat mementingkan diri selain daripada pekerjaan yang penting dan khidmat ini. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 561, tahun 1865. Pria dan wanita yang dengan tidak mementingkan diri melakukan apa yang mereka dapat untuk mendirikan sanitarium-sanitarium dan ruangan-ruangan perawatan di banyak tempat akan sangat dihargai. Mereka yang mengunjungi lembaga-lembaga ini akan diuntungkan secara fisik, mental, dan spiritual. Keletihan akan disegarkan, yang sakit dipulihkan kepada kesehatan, beban dosa dihilangkan. Di desa terpencil, dari hati mereka yang melalui lembaga ini berpaling dari melayani dosa kepada kebenaran, akan terdengar ucapan syukur dan suara melodi. Oleh nyanyian pujian syukur mereka, suatu kesaksian akan dibawa, sehingga akan memenangkan yang lainnya untuk setia dan bersekutu dengan Kristus. Councils on Health 215.3. Dengan mengadakan pertemuan rutin, para pasien mendapatkan kepercayaan terhadap lembaga ini dan lebih merasa seperti di rumah. Dengan demikian, jalan dipersiapkan bagi benih kebenaran untuk berakar di dalam hati. Pertemuan-pertemuan ini khususnya menarik perhatian mereka yang mengaku Kristen dan membuat satu kesan yang menyenangkan bagi mereka yang bukan. Saling mempercayai, bertumbuh dalam diri satu sama lain, dan prasangka dilemahkan, bahkan dalam banyak kasus hilang seluruhnya. Councils on Health 246.1. Suasana lembaga haruslah riang dan mirip dengan rumah dan sesosial mungkin. Mereka yang datang untuk dirawat seharusnya merasa layaknya di rumah. Councils on Diet and Foods 283.1. Hendaknya pengaruh kerohanian rumah tangga Kristen melingkupi sanitarium. Hal ini akan mendukung kesehatan para pasien. Semua hal ini harus diatur dengan saksama dan penuh doa. Lembaga kesehatan telah didirikan dengan harga yang besar untuk merawat orang sakit tanpa obat-obatan. Itu harus dipimpin dalam prinsip-prinsip higienis. Pengobatan farmasi seharusnya disingkirkan secepat mungkin hingga dibuang sepenuhnya.
Pendidikan harus diberikan mengenai diet yang tepat, pakaian dan gerak badan. Tidak hanya umat kita yang harus dididik, tetapi mereka yang belum menerima terang reformasi kesehatan harus diajar bagaimana untuk hidup yang menyehatkan, yang sesuai dengan pengaturan Tuhan. Councils on Diet and Foods 406.4. Mengapa kita membangun sanitarium? Supaya orang yang sakit yang datang untuk dirawat boleh menerima pembebasan dari penderitaan fisik dan juga menerima bantuan spiritual. Oleh karena keadaan kesehatannya, mereka mudah dipengaruhi oleh pengaruh yang menyucikan dari para misionaris kesehatan yang bekerja bagi pemulihan mereka. Mari kita bekerja dengan bijaksana bagi kepentingan mereka yang terbaik. Testimonies for the Church, Volume 7, 95.2.